catat bagian yang penting dari pembelajaran kali ini. Nanti akan Ibu periksa setelah masuk sekolah. Nanti yang harus kami kerjakan adalah soal halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak Ibu kelas 7 SMP Negeri 6 Cilegon dalam pembelajaran daring di sekolah kita. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada semua anak-anak yang telah subscribe channel pembelajaran ini, dan yang belum, yuk saling subscribe channel pembelajaran yang telah Ibu buat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Kalian waktu di SD, di sekolah dasar, pernah belajar tentang KPK dan FPB. Buku yang digunakan yaitu sama seperti yang kalian punya, buku Matematika Erlangga dan buku Mandiri dari Erlangga juga. Kalian bisa membaca, mempelajari buku ini di rumah dan bersama Ibu juga dalam pembelajaran daring ini. Nah, sekarang kalian bisa buka buku paket Matematika semester 1 di halaman 22. Di halaman 22 ada yang namanya kelipatan dan faktor. Nah, kelipatan kalian sudah tahu. Kelipatan itu contohnya jika Ibu bertanya kepada kalian berapa kelipatan dari 3, maka kita mulai dari 3, lalu tambah 3 lagi, dan seterusnya. Pertama 3, tambah 3 jadi 6, 6 tambah 3 jadi 9, 12, sampai seterusnya. Ini disebutnya sebagai kelipatan. Dan satu lagi ada yang namanya faktor. Kalau faktor, kebalikan dari kelipatan. Faktor itu adalah segala angka yang bisa membagi habis suatu bilangan tersebut. Contoh, faktor dari, maka kalian cari semua angka perkalian yang menghasilkan 6. Pertama, 1 dikali 6, maka kita tulis 1, karena 6 lebih besar, paling besar, maka kita tulis di belakang. Apalagi yang menghasilkan 6? Selain 1 kali 6, bisa 2 kali 3, maka kita tulis lagi 2 dan 3. Ada lagi? Karena tidak ada lagi, maka ini disebutnya sebagai faktor dari 6. Dari sinilah, dari kelipatan dari faktor, nanti kalian bisa mengetahui apa yang namanya KPK dan FPB. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan kalau FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, kalian lihat di halaman 26. Di halaman 26 ada latihan soal bagaimana kita bisa mengetahui KPK dan FPB. Nah, sebelumnya ingin memberitahu kalian bagaimana menghitung KPK dan FPB. Dulu waktu di sekolah dasar kalian biasa menggunakan pohon faktor. Bisa juga digunakan di jenjang lebih tinggi SMP boleh. Tapi Ibu ingin menjelaskannya menggunakan cara tabel supaya kalian bisa mengetahui KPK dan FPB sekaligus tanpa mencari 2 kali. Contoh, lihat yang halaman 26, yang nomor 5 yang A. Kita yang mencari KPK dan FPB dari 24 dan 60. Bagaimana cara mencarinya? Kita buat tabel. Lalu mencari faktor prima. Apa itu bilangan prima? Prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Mulai dari berapa? 2. Setelah itu 3, 5, 7,
11, 13, dan seterusnya. Maka yang kita gunakan adalah faktor-faktor prima tersebut untuk mengisi angka yang di sebelah kiri. Kita lihat 24 dan 60 sama-sama bisa dibagi berapa oleh faktor prima, 2 atau 3. Kita cobain 2. 24 dibagi 2 menghasilkan 12. 60 dibagi 2 menghasilkan 30. Karena 2 membagi habis kedua bilangan, maka 2 kita lingkari. Setelah itu kita cari lagi 12 dan 30. 12 dan 30 ini memiliki faktor prima yang sama, yaitu berapa? Kita coba 2 lagi. 12 dibagi 2 menghasilkan 6. 30 dibagi 2 menghasilkan 15. Karena 2 membagi 12 dan 30, 2 kita lingkari lagi. Selanjutnya 6 dan 15 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 menghasilkan 2. 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Nah, sampai di sini kita harus mendapatkan nilai 1 dan 1. Jadi paling bawah itu masuk angka 1. Nah, 2 dan 5 apakah masih bisa dibagi dengan faktor yang sama? Ternyata tidak bisa. Maka kita hilangkan 2 dulu supaya 2-nya hilang, kita bagikan dengan 2. Tapi 2 yang ini tidak kita lingkari. Kenapa tidak dilingkari? Karena dia hanya membagi habis salah satu bilangan, yaitu dia hanya bisa membagi habis 2. Dia tidak bisa membagi habis 5. 2 dibagi 2 menghasilkan 1, sedangkan 5-nya tidak bisa dibagi 2, tetap ditulis 5. Setelah itu 5 supaya habis, kita bagi berapa lagi? Kita bagi dengan 5. Ini 1. Dari sini kita bisa mengetahui KPK dan FPB sekaligus. KPK itu yang mana? KPK itu adalah dari atas sampai bawah, itu KPK. Sedangkan FPB itu adalah angka-angka yang kita lingkari. Maka kita tulis KPK-nya. KPK-nya 2 pangkat berapa? Lihat 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Maka kita tulis 2 pangkat 3 dikali berapa lagi? Dikali 3 dikali lagi dengan 5. 2 pangkat 3 berapa? Nah, pengertian 2 pangkat 3 maknanya itu adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 dikali 2, 8. Maka 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali 3 dikali 5. 8 dikali 3, 24. 24 dikali 5 berapa anak-anak? Kita tulis 24 dikali 5. 5 kali 4, 20. Dan 2-nya kita gantung. 2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12. Maka hasilnya adalah 120. Selanjutnya mana yang FPB? FPB itu adalah bilangan yang kita bulat, kita lingkari. Nah, kita lingkari ini disebutnya FPB. Kita tulis berapa angka yang kita lingkari. Pertama 2. 2-nya ada berapa? Ada 2. Maka kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali 3. Maka hasilnya adalah 2. Bisa dipahami? Kalau bisa, lanjut lagi. Kita lihat yang halaman 26, yang nomor 8. Kita lihat, kita baca soalnya. Aldi mengunjungi sebuah perpustakaan setiap 6 hari sekali. Maka kita tulis Aldi setiap 6 hari. Lalu Syifa dan Dinda. Syifa dan Dinda itu ada yang 10 hari Syifa,
ada Dinda 12 kali. Jika pada tanggal 28 Agustus mereka mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama, maka tanggal berapa lagi mereka akan bertemu? Nah, kalian harus paham, harus bisa membedakan kapan kalian harus mengerjakan dengan KPK dan kapan mengerjakan dengan FPB. Ciri-cirinya, kalau kalian menemukan soal yang berhubungan dengan waktu, berarti kalian mengerjakannya menggunakan KPK. Kayak soal nomor 8 ini, mereka menanyakan tentang waktu. Jadi bagaimana mereka akan bertemu lagi pada tanggal berapa? Berarti kan mengenai waktu, maka mengerjakannya menggunakan KPK. Kita cari KPK dari 6, 10, dan 12. Sama satu lagi, cari bilangan prima yang sama-sama membagi 6, 10, dan 12. Itu bilangan berapa? Bilangan 2, karena semuanya bisa dibagi dengan 2. Maka kita tulis 2. 6 dibagi 2 menghasilkan 3, 10 dibagi 2 menghasilkan 5, dan 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Paham? Setelah itu cari lagi bilangan prima. Ada tidak yang bisa membagi 3, 5, dan 6? Oh, ternyata tidak bisa, tidak ada yang tiga-tiganya langsung, maka tidak apa-apa yang bisanya. Contohnya 3 dan 6. Karena 5 itu bilangan prima, maka dia tidak bisa dibagi lagi selain angka 5. 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 menghasilkan 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap ditulis 5. 6 dibagi 3 2. Bagaimana cara supaya 5-nya habis? Dibagi 5, ini tetap 1. 5 dibagi 5 1, 2 dibagi 5 tidak bisa, tetap 2. Bagaimana cara supaya 2 habis? Dibagi 2, ini 1, 1. Maka KPK-nya adalah, kita lihat 2-nya ada berapa angka nih? 2 ada 2 angka, maka jadinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali 3 dikali 5. 4 kali 3 12 dikali 5 menghasilkan 60. Maka mereka akan bertemu kembali setelah 60 hari kemudian. Paham sampai sini? Jadi nomor 8 menggunakan cara KPK. Jadi kalian menghitung berapa KPK-nya, karena ini menanyakan tentang waktu, kapan mereka bertemu kembali. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah nomor 10. Kita baca soal nomor 10. Yang nomor 10, tersedia 84 buah anggur, 56 buah stroberi, dan 140 buah jambu yang akan dibagikan ke sejumlah anak. Jadi ada berbagai macam buah ingin dibagikan kepada beberapa anak. Kalian harus mencari berapa banyak anak yang akan menerima buah-buahan tersebut dengan syarat nanti jumlah buahnya itu sama semua. Jadi setiap anak mendapatkan buah yang dengan jumlah yang sama. Kita tulis lebih dahulu anggur. Anggur 84, stroberi 56, dan jambu 140. Nah, jika kalian bertemu dengan soal yang berhubungan dengan membagikan suatu benda, membagi-bagikan, maka mengerjakannya menggunakan FPB. Paham sampai sini? Nah, karena menggunakan FPB sama seperti tadi, kita menggunakan tabel.
84, 56, dan 140 merupakan bilangan genap. Maka bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Kita bagi 2. 84 dibagi 2 menghasilkan 42. Lalu 56 dibagi 2 menghasilkan 28, dan 140 dibagi 2 menghasilkan 70. Setelah itu bagi lagi. Karena 2 membagi habis semuanya, kita lingkari. 42, 28, dan 70 sama-sama bisa dibagi 2 juga. Maka kita bagi 2. 42 dibagi 2 menghasilkan 21. 28 dibagi 2 menghasilkan 14. Dan 70 dibagi 2 menghasilkan 35. Nah, sampai sini ada 21, 14, 35. Nah, angka-angka ini memiliki bilangan prima yang sama. Ada yang tahu berapa? Nah, 21, 14, dan 35 sama-sama bisa dibagi 7. Maka 7 kita lingkari. 21 dibagi 7 dapat 3. 14 dibagi 7 2. 35 dibagi 7 5. Nah, ada 3, 2, 5. 3, 2, dan 5 merupakan faktor prima. Berarti mereka sudah tidak bisa dibagi lagi. Karena ini yang ditanya FPB, kalian cukup mengerjakan sampai sini. Ini disebutnya sebagai FPB. Maka FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 7, 28. Maka anak yang mendapat 2 sebanyak 28. Nanti yang harus kami kerjakan adalah soal halaman 26, nomor 5B, 6B, nomor 9, dan nomor 11. Seperti biasa, tugasnya mengerjakan di buku tulis, lalu difoto dan dikirim ke Google Classroom. Nah, kita masih lanjut. Kita akan membahas sedikit tentang bentuk perpangkatan. Kalian kalau punya bentuk pangkat, misalkan ibu punya A pangkat 4, maka pengertiannya adalah kita punya A sebanyak 4 kali yang harus kita kalikan. A dikali A dikali A dikali A. Ingat, ini perpangkatan. Pangkat berarti mengulang-ulang angka yang sama lalu kita kalikan. Kita misalkan contoh lagi dalam bentuk angka realnya 2 pangkat 3. Pengertiannya apa? Kalian selalu salah. Kalau ibu bertanya, anak-anak berapa 2 pangkat 3? Pasti jawabannya adalah 6. Padahal itu adalah jawaban yang salah. Karena 2 pangkat 3 itu pengertiannya kalian punya 2 harus dikalikan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan angka yang sama. Maka 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Gimana cara mengerjakannya? 2 kali 2 menghasilkan 4. 4 dikali 2 8. Paham? Satu lagi 3 pangkat 4. Maka kalian punya angka 3 sebanyak 4 kali berturut-turut. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. 9 dikali 9 menghasilkan 80. Ini salah satu bentuk awal dari perpangkatan. Minggu depan nanti kita belajar lebih lanjut tentang bentuk perpangkatan. Nah, ibu harus ingatkan kalian di buku mandiri yang kalian telah punya terdapat latihan soal
baik pilihan ganda maupun esai yang bisa kalian kerjakan sebagai bentuk latihan. Kita lihat di halaman 3 buku mandiri. Di sini ada soal-soal tentang pengenalan awal bilangan bulat. Nah, kalian bisa kerjakan di rumah sebagai bentuk latihan yang tidak usah dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan adalah buku tadi. Di soal buku yang ini, buku Matematika Erlangga yang warna hijau kelas 1. Sedangkan kalau di buku mandiri sebagai bentuk latihan kalian di rumah. Kalian boleh mengerjakannya biar nanti sewaktu-waktu jika sekolah sudah dibuka kembali, kita bisa mengecek bersama-sama benar atau salahnya jawaban kalian. Paham? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam penjelasannya masih ada yang kurang. Sebelumnya Ibu ingin berterima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah subscribe channel ini. Dan kalian harus tetap di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, rajin beribadah. Jika ada info tentang sekolah atau yang lainnya, harus di cross check terlebih dahulu, baik ke wali kelas ataupun guru yang lain. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.